السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, puji berserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan keringanan langkah untuk bisa menghadiri solat subuh dengan berjamaah. Solat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan berjamaah adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, barang siapa yang mengamalkan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sungguh cinta kepadaku, dan barang siapa cinta kepadaku, maka di surga bersamaku. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Dalam hadis yang lain, man tamassaka bis sunnati inda fashadi ummati falahu ajru syahid wa qila mi'atu syahid. Barang siapa yang berpegang teguh menghidupkan seluruh sunnahku, kata Rasulullah, dikala rusaknya umatku, maka bagi dia mendapatkan derajat mati syahid. Di dalam kitab Bukhari diceritakan, bagi orang yang mendapatkan derajat mati syahid, tidak ada ganjaran baginya illal jannah, kecuali surga. Itu keutamaan bagi orang-orang yang mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata penghormatan saya pertama sekali kepada para alim ulama pewaris Nabi yang saya junjung tinggi, bapak-bapak, ibu-ibu dan pendengar Selat TV RRI dimanapun berada. Bapak ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang namanya Khaliq. Allah Subhanahu wa taala Maha mencipta. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini ada awalnya dan ada akhirnya. Setelah dunia ini namanya alam akhirat. Alam akhirat Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Nah, sekarang kita yang hadir, yang namanya manusia. Manusia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang mana ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Kenapa? Karena sifatnya manusia itu sifatnya pindah alam. Dulu kita di alam ruh, di alam kandungan. Nah, sekarang kita lagi berada di alam dunia. Sebentar lagi, mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka, nah kita sebentar lagi akan pindah ke alam selanjutnya, yaitu alam akhirat kita masing-masing. Nah, apa yang kita persiapkan untuk menghadap yaitu alam akhirat kita masing-masing? Nah, tidak ada cara lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan amal kita perbanyak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ingin bahagia kehidupan kita, semua kita ingin sukses kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Bahkan kita ingin yaitu selamat daripada alam pertanyaan, yaitu azab alam kubur. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang itu ingin selamat daripada azab kubur, kuburnya terang, kuburnya luas sejauh mata memandang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalkan 4 perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, muhafazatus shalawat, yaitu selalu menjaga salat 5 waktu. Muhafazatus shalawat, selalu menjaga salat 5 waktu. Kenapa dimaksud Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis riwayat Imam Baihaqi, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah
fa in saluha lahu sairu amali, fa in fasada sairu amali. Rawahu Baihaqi. Rasulullah mengatakan, amalan yang pertama sekali akan ditanya pada seorang hamba pada hari kiamat yaitu salat. Apabila salatnya benar, maka dihitung amalan ibadah yang lain juga benar diterima Allah Subhanahu wa taala. Apabila salatnya tidak benar, maka dihitung amalan ibadah lain juga tidak benar dan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Intinya amalan yang pertama sekali akan ditanya pada hari kiamat yaitu salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya yaitu salat yang benar ada 3 tertib. Yang pertama, tertib waktu tepat pada waktunya. Jangan kita menunda-nunda waktu salat. 3 perkara yang harus disegerakan kata Rasulullah. Jangan kita menunda-nundanya. Yang pertama, salat apabila sudah tiba waktunya. Yang kedua, mayit apabila sudah siap dikebumikan. Jangan kita tunda-tunda sampai besok hari. Kemudian yang ketiga, perempuan apabila sudah dapat jodohnya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tertib waktu tepat pada waktunya. Yang kedua, tertib cara-caranya berjamaah. Yang ketiga, tertib cara-caranya berjamaah, tertib waktu di mana tertib waktu tepat pada waktunya, tertib cara-caranya berjamaah, dan tertib tempat-tempatnya di mana azan dikumandangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hari kiamat nanti ada seorang yang salatnya 60 tahun kata Rasulullah, tapi salatnya satu pun tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu. Tidak didasari dengan ilmu. Salatnya 60 tahun, tapi satu pun salatnya tidak diterima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bacaannya dan rukuk sujudnya tidak secara ilmiah. Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kedua supaya salat kita benar, maka kita harus belajar. Harus kita belajar tentang ilmu salat, baik itu zahir dan batinnya salat. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunianya, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhiratnya, hendaklah disertai dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin menghendaki kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan dunia dan akhiratnya, maka hendaklah dengan ilmu. Hari sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana sekarang ada pengajian, maka harus kita ikuti. Kenapa? Karena belajar ilmu itu wajib kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib setiap orang Islam laki-laki dan maupun perempuan. Yang kedua, supaya kita selamat daripada alam kubur. Yang kedua, kathiru tasbih, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu mathalul hayy wal mayyit." Rawahu Bukhari wal Muslim. Rasulullah mengatakan, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati, kata Rasulullah. Siapakah orang yang hidup itu? Orang yang hidup itu selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang mati itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati itu adalah orang yang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, supaya kita selamat daripada alam kubur kita. Yang ketiga, memperbanyak yaitu qiraatul Quran, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Karena dengan Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafalkan, Al-Quran yang kita amalkan, itu akan menjadi yaitu teman kita nanti di alam barzah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, memperbanyak katsirus sedekah, memperbanyak sedekah. Karena sedekah ini juga akan menjadi jembatan kita menuju surga dengan aman dan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk bisa kita mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara kita. Dan
yang lebih penting lagi, kita harus memperbanyak doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan bisa solat subuh berjamaah, kita tidak akan bisa mengamalkan perintah Allah walaupun amalan itu kelihatannya kecil, tidak akan bisa kalau kita tidak ditolong Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing kita mengamalkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini pertemuan kita, lebih kurang pada Allah Subhanahu wa taala minta ampun, kepada Bapak Ibu sekalian mohon minta maaf beribu-ribu kali maaf. Kita akhiri doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.